If you wouldn't mind handing over your weapons. Stark men don't fare well when they travel south. Lives of the Northmen, Torrhen Stark swore fealty to House Targaryen, fled before Robert's assassins could find us. Robert was your father. There's nothing quite like it, is there? Still, we're only human. We love whom we love. My condolences, Your Grace, on the death of your... Say we took your ship. I'm not playing word games with you. On Snow, a potential ally. Does it hurt? A bit. But you didn't. It's a meticulous, difficult... You will face the bulk of the Lannister forces. They will be outnumbered. Took your army, your real army, and went to where they were. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan melanjutin lagi serial Game of Thrones Season 7 episode 4. Di episode sebelumnya, Jon Snow berhasil sampai di Dragonstone. Namun, ia tidak mau berlutut kepada Daenerys karena kedatangannya bukanlah untuk berdebat siapa yang akan berkuasa di Iron Throne. Daenerys akhirnya memberikan izin kepada Jon Snow untuk menambang Dragonglass yang berada di sana. Di sisi lain, Bran dan Mira akhirnya sampai di Winterfell. Ser Jorah yang berada di Citadel akhirnya ia berhasil diobati oleh Sam. Dan akhirnya ia pun akan berencana kembali ke Dragonstone untuk menemui Daenerys. Sementara itu, pasukan King's Landing menyerang Highgarden dengan rencana untuk merebut kekayaan klan tersebut karena King's Landing sedang terbelit hutang kepada bank di Braavos. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal, Jaime berhasil mengambil emas yang dimiliki oleh Highgarden. Ia lalu memberikan kepada Bronn imbalan atas apa yang telah dilakukannya. Namun Bronn masih mengeluh karena Jaime belum menepati janji kepadanya akan memberikan sebuah kastil dan juga pasangan yang lebih baik dari sebelumnya. Tak lama kemudian datanglah Randyll Tarly dan anaknya Deacon. Mereka mengatakan bahwa semua hasil panen Highgarden akan segera diangkut menuju King's Landing. Sementara itu di King's Landing, Bankir Braavos mengatakan bahwa Cersei mirip sekali dengan ayahnya. Para klan Lannister selalu membayar hutang-hutangnya. Namun bankir tersebut masih menanyakan di manakah emasnya berada. Cersei mengatakan bahwa emas-emas tersebut sedang dalam perjalanan dan saudaranya sendiri yang mengawal perjalanannya. Scene lalu berpindah ke Winterfell. Lord Baelys memberikan sebuah belati yang digunakan untuk membunuh Bran sewaktu ia kecil. Lalu tak lama kemudian datanglah Mira. Ia mengatakan bahwa ia harus kembali kepada keluarganya karena Bran sudah aman berada di Winterfell dan ia tidak membutuhkannya lagi. Bran lalu mengucapkan terima kasih kepada Mira karena sudah membantunya. Dan banyak orang tewas karena telah berkorban untuknya. Di sisi lain, Arya akhirnya sampai di Winterfell. Saat ia memasuki gerbang Winterfell, ia ditahan oleh penjaga. Karena para penjaga mengetahui bahwa Arya Stark telah tewas. Mereka lalu mengusir Arya agar segera pergi dari Winterfell. Namun Arya mengatakan untuk memberitahukan kedatangannya kepada Sansa. Namun tetap saja para penjaga tersebut tidak mempercayainya. Arya lalu mengatakan bahwa apabila ia benar Arya Stark, maka penjaga tersebut akan celaka karena telah mengusirnya. Para penjaga tersebut akhirnya memperbolehkan Arya masuk. Arya melihat Winterfell tidak berubah sama sekali. Sementara itu, para penjaga berdebat siapakah yang akan memberitahukannya kepada Sansa. Lalu para penjaga tersebut menemukan bahwa Arya telah menghilang. Para penjaga tersebut lalu memberitahukan kejadian tadi kepada Sansa. Mendengar hal tersebut, Sansa mengetahui di mana Arya berada. Arya yang berada di makam ayahnya, tak lama kemudian Sansa pun mendatanginya. Mereka akhirnya bisa bertemu kembali. Arya lalu menanyakan kepada Sansa apakah benar ia yang membunuh Joffrey. Sansa mengatakan bahwa ia berharap bisa membunuh Joffrey, namun orang lainlah yang telah membunuhnya. Sansa juga mengatakan kepada Arya bahwa Bran juga telah kembali ke Winterfell. Bran yang sedang menyendiri di dekat pohon dewa, Sansa dan Arya lalu mendatanginya.
Bran mengatakan bahwa ia melihatnya di persimpangan jalan dan menuju King's Landing. Bran juga mengetahui bahwa Arya mempunyai daftar nama orang-orang yang akan ia bunuh. Bran lalu mengeluarkan belati yang diberikan oleh Lord Baelish, dan Arya menanyakan mengapa Lord Baelish berada di Winterfell. Bran lalu memberikan belati tersebut kepada Arya, karena belati tersebut tidak berguna bagi orang lumpuh. Mereka pun akhirnya kembali ke Winterfell. Brienne dan Podrick melihat bahwa semua keluarga Stark sudah berkumpul kembali. Podrick mengatakan bahwa Catelyn akan sangat bangga terhadapnya. Scene pun berpindah ke Dragonstone. Missandei menanyakan apakah belum ada kabar tentang pasukan Unsullied. Daenerys mengatakan mungkin sebentar lagi akan ada kabar dari pasukannya. Tak lama kemudian Jon pun datang dan mengajaknya ke tempat tambang Dragonglass. Jon mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu yang akan ia tunjukkan kepada Daenerys. Jon menunjukkan bahwa dalam tambang tersebut terdapat lukisan-lukisan yang dibuat oleh Children of Forest. Jon lalu menunjukkan bahwa orang-orang dahulu telah bersatu untuk melawan satu musuh. Dan di lukisan tersebut juga terdapat lukisan para White Walker. Melihat hal tersebut, Daenerys lalu mempercayai Jon. Ia lalu mengatakan kepada Jon bahwa ia akan berjuang untuk utara. Saat Daenerys keluar dari tambang, Tyrion memberikan kabar bahwa pasukan Unsullied telah berhasil merebut Castle Rock. Namun Tyrion juga memberitahu bahwa Highgarden telah berhasil dihancurkan oleh pasukan King's Landing. Daenerys yang mendengar hal tersebut lalu marah karena ia kehilangan sekutunya, sementara ia hanya berdiam diri di Dragonstone. Daenerys lalu berencana akan pergi ke Red Keep untuk membakar semuanya. Namun Tyrion tetap menahan Daenerys untuk tidak pergi. Daenerys lalu menanyakan saran kepada Jon Snow, apa yang harus ia lakukan. Jon lalu mengatakan bahwa apabila Daenerys tetap pergi menyerang King's Landing dan membakar semuanya, maka Daenerys sama saja dengan penguasa-penguasa yang lain. Kembali ke Winterfell, Scene memperlihatkan Podrick yang kembali berlatih dengan Brienne. Lalu tak lama kemudian Arya pun menghampiri mereka. Brienne lalu mengatakan bahwa Arya memiliki belati yang sangat bagus. Arya lalu menunjukkan belati tersebut kepadanya. Tak lama kemudian Arya lalu mengatakan bahwa ia juga ingin berlatih karena Brienne adalah orang yang ia tahu telah mengalahkan Sandor Clegane. Setelah latihan selesai, Brienne lalu menanyakan siapakah yang telah mengajari Arya berlatih pedang. Arya mengatakan orang tersebut bukanlah siapa-siapa. Setelah berlatih, Arya lalu melihat Lord Baelish yang berada di Winterfell. Scene pun berpindah kembali ke Dragonstone. Ser Davos mengatakan bahwa Jon sepertinya menyukai Daenerys. Namun Jon mengelaknya. Mereka lalu bertemu dengan Missandei. Missandei mengatakan mengapa Jon tidak bergelar Stark. Jon mengatakan bahwa ia seorang anak haram karena ayah dan ibunya tidak menikah. Missandei mengatakan bahwa di tempatnya tidak ada pernikahan. Dan begitu pun dengan konsep anak haram tidak ditemukan. Lalu tak lama kemudian sebuah kapal datang ke Dragonstone. Ternyata yang datang adalah Theon. Jon akhirnya bertemu dengan Theon. Theon lalu menanyakan bagaimana keadaan Sansa. Jon mengatakan kepada Theon apa yang telah dilakukannya kepada Sansa adalah alasannya untuk tidak membunuh Theon. Ser Davos mengatakan kepada Theon bahwa ia mendengar armadanya telah diserang. Theon mengatakan bahwa pamannya telah menangkap Yara, dan ia datang untuk meminta bantuan kepada Ratu untuk membebaskannya. Namun Jon mengatakan bahwa Ratu telah pergi. Scene pun berpindah memperlihatkan pasukan Lannister yang sedang beristirahat dalam perjalanan kembali ke King's Landing, membawa hasil jarahan perangnya. Randyll Tarly mengatakan kepada Jaime bahwa gerobak emas sudah aman melewati King's Landing. Dan kita harus bergerak cepat karena apabila serangan datang, kita tidak akan selamat. Jaime lalu mendatangi Deacon. Ia menanyakan kepadanya pertempuran yang telah ia lakukan. Deacon mengatakan bahwa ia tidak menyangka telah menyerang klan Tyrell yang selama ini klannya telah melayani mereka. Jaime mengatakan bahwa klan Tyrell telah mengkhianati sang ratu dan pertempuran ini seharusnya tidak terjadi. Tak lama kemudian, Bronn lalu mendengar sesuatu, bahwa ada yang datang ke arah mereka. Jaime pun lalu memerintahkan pasukan untuk bersiap dengan kedatangan musuh ke arah mereka.
Tak lama kemudian datanglah pasukan Dothraki yang datang ke arah mereka. Lalu tak lama kemudian juga datanglah Daenerys yang menaiki naganya dan menyerang pasukan King's Landing. Daenerys lalu menghancurkan semua hasil jarahan yang diambil oleh pasukan King's Landing. Jaime lalu memerintahkan pasukannya untuk memanahnya. Namun panah tersebut tidak mengenai Daenerys. Jaime lalu menyarankan kepada Bronn untuk menembakkan panah yang diberikan oleh Qyburn yang mereka bawa. Bronn lalu menyiapkan panahnya untuk ia tembakan kepada Drogon. Sementara itu, Tyrion yang juga berada di tempat tersebut, ia melihat pasukan King's Landing dibantai habis oleh Daenerys dan pasukan Dothraki. Bronn lalu menembakkan panahnya, namun panah tersebut meleset. Ia lalu kembali menembakkan panahnya dan panah tersebut akhirnya mengenai Drogon. Namun Drogon masih tetap bisa terbang. Akhirnya Daenerys lalu turun dari Drogon dan mencabut tombak yang mengenainya. Sementara Jaime yang melihat kejadian tersebut lalu datang menghampiri Daenerys sambil membawa tombak. Drogon lalu menyemburkan api ke arah Jaime. Namun ia berhasil diselamatkan oleh Bronn. Berakhir sudah episode 4 season ke-7 dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.